Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya nyampaikan yang kedua. Yang kedua ini serius penting, tapi kita banyak anggap ini nggak serius. Apa? Posisi Gibran sebagai wapres. Ini jelas melanggar undang-undang, melanggar etika, melanggar segala macam. Karena dia SMA aja kagak lulus. Kedua, pelanga-pelongo, matanya mata orang narkoba, otaknya nggak ada, tapi lewat sirekap bisa membuat Prabowo terpaksa bahwa dia sebagai wapres. Apa hasil dia sebagai wapres? Nggak ada. Apa kemampuan dia sebagai wapres? Nggak ada. Nah ini maunya Jokowi, nanti Prabowo digusur atau diapain nggak tahu saya, dan Gibran naik jadi presiden. Jokowi yang kendaliin. Anda bayangin nggak? Gibran otaknya nggak ada, mata-mata orang kena narkoba, ngomongnya pun tak jelas, dikenal dengan fufu fafa, konsepnya apapun nggak jelas, sekolahnya apalagi nggak jelas, SMA aja nggak lulus. Kalau kualitas sekolah sejalan sama bapaknya lah. Keluarga Jokowi itu sepertinya keluarga yang menganggap sekolah itu nggak penting. Jadi buat dia bangga, barangkali dengan bangga dia menunjukkan ke publik, gua sekolah gua nggak jelas. Cuman dia ngaku kuliah di UM lulusan, padahal dia nggak kuliah. Maksudnya dia bangga, nggak kuliah pun saya bisa jadi presiden, kan begitu. Soal caranya lupain aja sementara inilah, nggak usah kita bahas. Tapi pelajaran buat bangsa ini, nanti generasi yang akan datang, 10 tahun mendatang, dan selanjutnya generasi muda kita akan belajar bahwa pernah ada satu periode di kita yang dipimpin oleh presiden yang nggak jelas, dengan permainan lewat sirekap yang isinya PKI gaya baru semua, yang lewat reformasi 98 Pak Harto dijatuhkan. Jadi itu yang main semuanya PKI itu. Ada juga petinggi yang nggak ngerti Orde Baru tuh nggak beres. Orang yang menyalahkan Orde Baru, orang yang anti Orde Baru adalah orang yang dipapari PKI atau dia PKI. Karena Orde Baru menghancurkan PKI, Pak Harto tuh menghancurkan PKI. Reformasi itu PKI yang main, kita nggak sadar. Apa jadinya? Saya udah bilang hati-hati reformasi, hati-hati. Saya nggak ikut reformasi, hanya saya kalah suara. Tapi terus terang saya katakan, mari kita belajar. PKI ini bermain dengan gaya barunya itu untuk bisa tampil dan bisa menampilkan wakilnya yang jadi ujung tombaknya, yaitu Jokowi yang jelas PKI gaya baru. Jadi kembali saya ingatkan, tolong dicatat omongan dia sebagai presiden yang mengeluarkan Kepres, kalau nggak salah nomor 8 tahun 2000 berapa ya, 14 apa, mengatakan, saya ulangi lagi berkali-kali, dalam G30 65 PKI adalah korban. Dia lahir aja belum kali, kalau lahir masih umur berapa dia. Saya ngalamin PKI itu kayak apa tahun 65, 66 dan sebelumnya itu. Jadi udahlah ya, saya ngalamin. Nah rekan-rekan, saya mengingatkan kembali dan saya menyampaikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan moral saya memberitahukan pada Anda, hati-hati PKI gaya baru 65, 66 dia dihancurkan, dan lewat reformasi 98 dengan menjatuhkan Parto, menjelek-jelekan Orde Baru segala macam, pada yang membangun bangsa ini sekarang adalah setelah PKI dihancurkan oleh Parto dengan Orde Barunya. Cek dari sisi ekonomi, cek dari kemajuan bangsa ini. Nah sekarang ada rekan kita, tokoh kita Purbaya, dengan presiden kita Prabowo, kita dukung penuh. Semoga Pak Prabowo, saya kenal baik beliau, dia tidak maling, tidak nipu, tidak macam-macam, tidak jual negara. Dia bukan orang yang kelas begitu. Purbaya pun demikian. Makanya kita harus dukung penuh, dan orang akan datang dengan untuk melakukan gambaran negatif ke Prabowo karena dia dipapari oleh PKI gaya baru, atau dia bagian dan atau kepanjangan dari PKI gaya baru untuk menjatuhkan Prabowo. Uiwot siap turun ke jalan, Uiwot siap bergerak lagi kalau memang diperlukan. Sementara kita lewat podcast ini, lewat media sosial, kita terus bergerak, tidak akan pernah diam.
Veritas probitas justitia.